Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan kita dapatnya sumber loh dari Gedung Jaya. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu ya. Saya tidak ada sedikit dari kalian penasaran nggak sih sama narasumbernya? Daripada kita bingung sedikit, kita ajak kenalan. Pak, kali dan mati di rumah Tulen Rektor di rumah Sanjaya perusahaan yang sudah itu ketemu ini harus dulu pernah menjawab direktur saya orangnya ribuan. Oke guys, kita selesai jawab aja nggak? Kayaknya enggak. Oke, aku bakal kasih saya pertama ini. Ya, di sini keduanya pengambilan strategi ini kalau kayak pinjam lagi ya oh beda kalau lebihnya kan udah karyawan kasih iya layanan tapi bisa lihat dari kita basis pertanyaan dua ini kan nggak ada sudah gitu ya tidak bagaimana sih strategi yang digunakan perusahaan ini harus pelanggan lo persaingan dari kita itu aja pak dengan persiapan gabungnya sekarang kan baik sih pak persaingan itu amat strateginya yang jelas jalan sesuai dengan memberikan pelayanan terbaik jadi penekanan juga ada pelayanan artinya bahwa hampir semua informasi dari kita itu pasti murah tetapi harga rendah itu rasanya bisa murah karena yang hanya karena hanya ada strategi mahal ketika layanannya lebih baik jadi kita makmur jadi sebagai yang kita mendekati juga tetapi berusaha jadi yang paling populer nih tahun ini ada ya bagaimana Bapak memimpin dan membantu tim agar dapat memberi pelayanan terbaik pada pelanggan dan punya level dalam artian dalam hidup itu kan banyak artinya ada marketing, ada leader, ada juga perjalanan, juga ada tim dokumentasi, ada tim medis. Nah, ketika teman-teman tim ini kita setiap ada perjalanan kita break ketika mau jalan biasa kita sarankan ke teman-teman yang jalan anggaplah bahwa trade itu adalah trade karya perusahaan ini adalah perusahaan karya sendiri artinya apa tanpa harus kita institusikan mereka sudah berpikir ketika itu perusahaan mereka sendiri itu pasti akan berusaha memberikan layanan yang terbaik jadi bukan hanya sekedar dari perusahaan jadi mereka sudah bisa berpikir bagaimana peserta nyaman profesional itu intinya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan yang keempat ya. Siapa yang menargetkan hasil pertama perusahaan menggunakannya Bapak menyesuaikan layanan berikan mereka dan persediaan.
menargetkan pasar utama sasarannya gitu. Yang target pasar kita ya jelas sekolah SMP, SMA, SMA. Kenapa? Karena itu kan segmen yang paling banyak. Jadi ketika kita target hukum, yaitu target pasar kita kegiatan study tour untuk SMA, SMP, kemudian yang SMA itu yang paling banyak dibandingkan kalau di SMA itu orientasinya kan mereka melanjutkan ya dan tapi kamu hanya SMK itu orientasinya di kan kerja jadi mereka ada hubungan industri target pasar kita sejauh ini memang hubungannya bukan murid bukan berarti nggak melayani dinas banyak ke anak sekolah ya. anak-anak sekolah Ada nggak sih Pak selain dari ataupun bank mereka bank ada jadi kan seperti itu kan tidak hanya sama aja tidak artinya saya juga kan semua orang apa sih maunya kan harganya murah samanya itu kayak dengan kegiatan kami itu harganya murah lanjut aja uang. Nah itu yang kita coba masuk di situ artinya branding layanan tadi dengan kita semua dan dengan poin yang insya Allah harga tinggi kualitasnya nggak selalu mahal jadi kami yang harganya semua tidak bisa tapi ada kritik atau masukan dari customer kita lagi pernah kenapa mau semaksimal apa yang kita telah kekurangan namanya bus kita selama ini sudah supportnya kan Sumek itu satu dispenser itu semua unit itu ada dispenser itu tidak hanya rumah sakit kemudian itu arti penting yang lain tapi ketika ini sering sekali jadi kontrol dan itu kan sepele jadi dalam sering jadi itu salah satunya dari sekian banyak ya komplain sama usaha. Kan ada Pak sebelumnya kalau misalnya kalau kan itu masih sesuai sama yang Rangka itu sebelum rangka itu masih tidak ada koordinasi dengan seluruh. Nah artinya rangka itu setidaknya sebagai acuan ketika kamu berangkat hari pertama sampai 3 hari terakhir. Tapi rangka itu sudah sifatnya seperti ketika apa yang sana ya contoh saat ini banyak ojek-ojek yang outdoor setiap hari kunjungnya dan kalau ada pengalihan itu pasti kita koordinasikan bukan kita yang jangan tidak dapat mungkin ada yang sudah dibuat itu kita maksimalkan ke kantor meskipun tidak harus sesuai dengan hari itu tetapi objek koordinasi yang masuk di random itu yang maksimalkan Lebaran berjalan setahun di depannya berikutnya ya. Bagaimana eksposur yang dilakukan untuk ekspor ini agar berjalan dengan lancar? Jadi ini samanya yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam tim biro perjalanan travel agent khususnya adalah masuk itu kan banyak posisi ya ada yang head ada marketing, ada tim implementasi, ada tim medis, satu contoh untuk nah, semua yang kita jalankan, yang kita terapkan, yang kita berlakukan untuk teman-teman itu kan kerjakan dengan job masing-masing. Satu contoh itu tadi untuk itu kita apa bedanya yang mewakili maka jangan sampai itu leader ini ada semacam lokasi pemilihan kenapa? Ya marketing kemudian perusahaan itu kan biasanya ini dengan panitia
sama juga 5 hari. Itu yang lebih intens, itu kan lebih betul kayaknya. Kedekatan emosional dengan pendamping itu lebih betul kayak. Jadi ya kalau kami laksanakan itu dengan prestasi. Ya melampaui kewenangan. Bukan apa ya, konteksnya rumah tidak belum ya, kita punya artinya bukan. Jadi supaya itu ini masing-masing di sana rumah itu terkait dengan pertanyaannya ketika ada dimaksud kemudian kurang atau terkait ya kita banyak sekali, jadi kita itu pembinaan. Jadi teman-teman yang memang fresh graduate bisa awali dari training itu artinya terkait dari informasi. Tapi saat ini karena ya training kita juga terbatas, itu kita kemarin perhatikan dari 20 lebih metode kita sekarang hanya kurang lebih mungkin 10. Ketika ada reklama kurang TM kurang terkait, kita pakai jasa terkait wilayah ini banyak itu sama lo menjadi masalah. Sebenarnya ketika masih mungkin teman-teman yang tadinya gabung di rumah sekarang menjadi cuma jadi dengan masyarakat. Iya, itu coba agak susah terhadap level wisata kayak popularitas wisata lokal kegiatan itu kita hanya pemalu, dia memang sudah secara peruntukannya enggak cuma banyak justru sama yang namanya jadi kalau dari Lampung dalam persyaratan ini mestinya nggak lepas dari ketemuan musikan asal pantai-pantai museum sampai terkenal Jepang. Kalau yang dari luar kota Lampung saya suka dari Jakarta. Kalau daya tarik Lampung wisatawan dari luar, kalau kemarin apa ya trendingnya Papua, tapi kalau yang wisata-wisata kayak hijau itu kan masih kayak kita promosikan di luar dan tidak ada tapi masih sekali. Luar negeri pernah, tapi memang biasanya kita kan masuk kayak Singapura, Malaysia, Vietnam. Kenapa? Iya, tidak sebelum COVID malah kan berapa kali? Peminatnya banyak, ada basic masing-masing. Justru dulu ada yang overlay, ada yang utama, ada yang pakai luar. Jangan yang
semuanya. Jadi kalau Anda bisa atau tidak pernah dari dari orang yang berkreasi kita ada ya, namanya asita. Ya asita itu ada yang basicnya overnight, ada yang basicnya itu, ada yang basicnya wisata bahari, ada yang basicnya tiket pesawat, ada juga yang basicnya haji. Jadi ada referensi umroh haji itu biasanya kita lempar atau kita ke teman-teman yang basicnya umroh. Jadi kalau misalnya kamu pakai apa gitu, dua-duanya udah Dia mitra. Ada untuk kita ada yang mengerti kita berani. kita lihat gitu ya. Gimana sih Bapak mengatasi situasi yang darurat gitu Pak? Misalnya pandemi gitu kan? Pandemi ya udah jadi gitu loh Pak. Ada kalau saya mengatasi Yang jelas pandemi itu tidak hanya wisata, tapi semua lini tidak mudah. Terlebih itu adalah jadi salah satu opsi kemarin ya, dia namanya pandemi, namanya apa ya, yang jelas sepuluh ya, nggak jelas kenapa yang wisata itu gimana masalah, terus pengertian perjalanan itu mengejar pengertiannya karena pemeriksaan penyerahan, kemudian ada komplain yang kita tadi sudah pasti ada, cuma ketika ada komplain kita usahakan ya harapannya komplain pada saat perjalanan jangan setelah selesai. Kadang-kadang kan seringkali kita ada layanan kita yang tidak sesuai, tapi ketika sudah selesai, ketika kita mungkin pasca terjadi tapi ketika misalnya ada 5 hari pertama jalan, ada yang layanan yang tidak sesuai, itu harapannya kita Allah mencari jangka panjang misalnya apakah ada perluasan atau pengembangan yang sedang dengan cara lain ya? program jangka panjang harapan dan keinginan sesuai sing layanan kita dari melayani paket wisata melayani pesanan penyewaan bus juga di pesawat penyewaan dan periksa ini kan kita layanan di satu dalam beberapa tempat yang harapkan teman-teman punya kereta bus harapan masih ada, tapi satu memang karena tadi kita jalani dia melayani paket wisata itu yang harapannya apa ya tadi yang biasanya ada pakai luar negeri itu kita suka karena di ceritanya sama yang itu Rumah itu sudah berapa tahun sih perjalanannya? Rumah berdiri tahun 2006 dengan nama CV Rumah, kemudian 10 tahun berikutnya tahun 2011 upgrade dari CV Rumah menjadi PT Rumah Sakdaya. Dan ini kan PT kan, PT Rumah Sakdaya. Tahun 2016 itu kita ada job atau order wisata rohani dari pemerintah Provinsi Lampung yang mengharuskan dan misalnya untuk PT. Jadi kita update dari CV ke PT tahun 2016. Jadi dari 2006 sampai 2024 berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun. Dari itu tadi sudah umuran ada di lapangan. Kalau kerja sama itu udah berapa tahun? Kalau kerjasama yang jelas kita kerjasama dengan semua PU, artinya ada jalannya dengan semua. Kayaknya kebetulan kita cara mengenal saya di Amanai. Cuma tahu itu tahun 2020 di ya sudah 3 tahun. Kalau dengan tunai, katanya kalau apa ya PU atau yang lain
mana yang jadwalnya bisa, mana yang secara unit spesifikasinya sesuai dengan standar layanan kita, standar semua apa nantinya misalnya unit maksimal bisa 2 tahun. Artinya kalau tahun 2024 ya harapannya 2015 ke atas, untuk masih 2028. Jadi besoknya ada report, tidak hanya tetap di karena kami bisnis baru ada. Kalian saya bilang bahwa Umar punya bisnis, jadi dengan spek kemitraan. Kalau pertanyaannya spek dengan laki, insya Allah nanti tahun depan tahun 2019. Jadi setelah selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Pengalaman apa yang Bapak miliki selama menjalani perusahaan ini, suka duka dengan sesama mungkin untuk semua baik atau hal yang selalu besar. Punya pengalaman apa sih sama kerja Kalau pengalaman pertanyaan juga buka banyak yang jelas ya terkait sakit foto kendaraan karena tahun 2014 apa namanya belum kemudian recession juga mulai ini wisata Lampung yang kita pakai itu dari luar kampung dari itu tempatnya sudah kita berikan ya itu pengalaman negatif harus juga ya jadi kan pertanyaannya itu dari sekian banyak pengalaman yang mungkin harus sampai di share yang paling bukan paling tulisan ya tapi yang paling dari paling itu 14 hari harusnya jadi ya alhamdulillah masih dengan menggunakan berkantor walaupun akhirnya dari itu kan kita kacau Jakarta juga 6 hari jadinya 8 hari nah ya biasanya nggak perlu juga kalau pengalaman yang besar tim yang leader maupun yang lain keluarga karena saya juga tim semuanya leader jadi fotografer kita sebagai pekerja sebagai bawahan tapi kita kantor secara keluarga makanya kita sampaikan tetap juga ada tren secara kalian meningkatkan itu dengan sendirinya kita bisa melaksanakan itu insya Allah layanannya akan maksimal tidak hanya sekedar simulasi. Aku berarti buat misalnya ambil soal jiwa tapi itu sih trauma banget. Trauma sih tidak, tapi ketika itu cepat mengharuskan mau gimana Pak? Saya tadi kita minimalisir di seperti halnya saat ini Desember itu cuma hanya berapa kita hanya kemarin diarahkan kilometer sama bisa Februari guys, ujung yang berakhir dan dari selaku direktur saya sponsor minta maaf kalau sudah meningkatkan di podcast ini bisa A few moments later. Halo guys, kalian tahu nggak hari ini kita kedatangan narasumber loh. Tahu nggak narasumbernya dari mana? Enggak. Dari Tuh. Oke, sebelum kita memulai acara ini, wawancara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
Saya izin memperkenalkan diri ya Kak. Nama saya Ida Aitina Siti dari Prodi Perjalanan Wisata Mahasiswa. Kami boleh izin memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari jurusan UPW Polinela yang sudah mengundang kami. Di sini perkenalkan, nama saya Tommy Yahya, saya mewakili perusahaan PT Humastar Jaya atau nama branding kami biasa dikenal dengan masyarakat Lampung itu Humatur. Di sini saya memenuhi undangan untuk diwawancarai oleh teman-teman dari mahasiswa UPW terkait dengan industri pariwisata. Jadi, Tommy ini sebagai narasumber kita, yaitu dia bekerja sebagai apakah? Kebetulan di sini saya sebagai tour guide di PT Humastar Jaya yang sudah berjalan sekitar 2 tahun saya bekerja di PT Humastar Jaya sebagai tour guide atau tour leader. Gimana nih kabarnya Kak Tommy? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Ngomong ya, kemarin itu katanya rumah itu baru banyak ini loh, apa namanya? Apa tuh? Kayak proyek-proyek job-job gitu. Kalau boleh tahu udah kirim kemana aja nih? Alhamdulillah sih kalau rumah ya, itu setiap bulan kita insya Allah itu pasti ada perjalanan atau trip dan proyek yang kita jalani. Sebulan itu minimal 3 sampai 2 kali selama berjalan sampai saat ini. Guys, jadi sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawabnya aja nggak sih? Oke, Jadi, untuk pertanyaan oh ya, apa yang paling kakak suka dari pekerjaan ini? kerjaan sebagai tour guide. Iya, Kalau sebagai tour guide itu banyak sih yang disuka. Yang pertama pastinya yang selalu orang pikirkan ketika kita menjadi tour guide itu adalah jalan-jalan gratis, gitu ya tentunya. Jadi jalan-jalan gratis, sudah jalan-jalan terus berwisata dan juga dibayar, gitu kan. Itu tentunya hal yang menyenangkan dan tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi selain jalan-jalan, kita juga happy di jalan, bekerja dengan teman-teman, tim yang solid, kemudian kompak, dan juga euforia ketika di jalan itu banyak sekali hal-hal yang menyenangkan tentunya. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang tadinya pernah PKL atau magang di Puma itu sudah pasti pernah merasakan gimana rasanya menjadi tour guide seperti saya. Jadi banyak banget pengalaman yang menyenangkan sebagai tour guide di Humatur. oke. Itu baru satu loh pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, buat pertanyaan kedua itu ya, destinasi mana yang sering kakak kunjungi dan mengapa? Destinasi wisata. Ya. Jadi kalau destinasi wisata itu bervariatif ya, dan kebetulan kalau Humatur sendiri itu kita lebih banyak bawa rombongan SMK untuk kegiatan kunjungan industri, dan kegiatan itu rata-rata destinasinya atau rutenya itu biasanya kami Jakarta Bandung atau Jakarta Jogja atau Jakarta Bandung Jogja. Jadi otomatis wisata atau destinasi yang kami kunjungi itu yang ada di daerah Jogja, Bandung, kebanyakan sih sejauh ini Jogja dan Bandung, kemudian Malang, Bali juga. Tapi untuk Bali itu tidak terlalu sering, yang paling sering itu ada di Jogja dan di Bandung. Dan destinasinya itu banyak sekali, destinasi yang sering kita kunjungi itu setiap kegiatan itu berbeda-beda, tergantung dari request customer-nya. Yang paling sering itu ada, kalau di Jogja ada Candi Prambanan, ya Ida waktu itu kemana?
Kalau kemarin aku sih ke Prambanan. Prambanan ya waktu itu, Borobudur ya, kemudian ada Lavatur atau Merapi. Kalau di Bandung itu ada Tangkuban Perahu, De Castello, kemudian Floating Market, dan masih banyak lagi. Banyak sekali kalau dijelaskan satu persatu itu sangat banyak. Dan hampir semua destinasi di Jogja dan di Bandung itu kita sudah pakai. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah kakak alami bersama wisatawan? Pengalaman paling berkesan ya, selama saya menjadi tour guide itu yang paling banget berkesan itu ada satu ya, dan yang nggak bakal saya lupain itu saya pernah kecelakaan ketika saya waktu itu kegiatan kunjungan industri di membawa rombongan salah satu SMK di Provinsi Lampung, dan terjadi kecelakaan dan lumayan parah teman-teman. Itu bisnya sampai hancur depannya, dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa, kami semua selamat. Hanya saja sopir drivernya pada saat itu mengalami cedera kaki, tapi untuk seluruh rombongan alhamdulillah aman, tidak ada luka sedikit pun, semuanya aman karena yang hancur itu hanya di bagian depan bis saja. Itu untuk pengalaman yang paling berkesan sih, pengalaman yang menurut saya pengalaman buruk dan tidak akan terlupakan selama saya menjadi tour guide. Dan itu sempat ngerasa trauma selama beberapa bulan setelah kejadian itu. Saya tetap jalan ya, tapi sedikit takut, pasti trauma itu masih terus teringat dengan kejadian tersebut. Makanya itu saya bilang itu pengalaman yang paling berkesan. Oke guys, jadi itu kan dari pengalaman kakak ini. Apalagi ini pertanyaannya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. selanjutnya. Bagaimana kakak menghadapi situasi sulit dan tantangan saat menjadi seorang tour guide? Menghadapi situasi sulit, kalau itu lebih ke hidup ini sih yang sulit. Kalau situasi sulit di dalam perjalanan itu ngadepinnya gimana ya? Paling dari mindset aja sih, kayak misalkan perjalanan 5 hari gitu kan. Misalkan ternyata ada banyak kesulitan di dalam perjalanan itu, ya kita harus menanamkan mindset kayak udah deh, pasti trip ini bakal kelar, tinggal 2 hari lagi, atau misalnya tinggal 3 hari lagi, 3 hari lagi trip ini kelar, pasti bisa berjalan dengan lancar gitu. Semuanya tergantung mindset kita. Mindset kita positif, insya Allah trip itu akan berjalan dengan positif. Jadi harus menghadapi situasi apapun dengan positif. Itu buat pertanyaan aku. Masih Ini ada 5 pertanyaan lagi. 5, cuma 5. Kan 10. Oh, 10. Lanjut. Untuk pertanyaan kelima, apakah kakak memiliki tips agar wisatawan dapat menikmati pengalaman mereka dengan lebih baik? Tips untuk wisatawan atau customer ya maksudnya. Tipsnya sih kita harus yang pertama ramah tentunya ya, supaya suasananya itu rasa nyaman dengan customer. Itu kita harus ramah, kita harus mencoba pendekatan secara emosional tentunya teman-teman. Jangan sampai kita sebagai tour guide itu kaku, orangnya kaku, dalam artian kalian tidak pernah bertegur sapa atau ngobrol, bahkan wisatawan tidak tahu dengan nama kita, itu hal yang sangat bisa dibilang kurang ya di dalam dunia pariwisata. Jadi kuncinya adalah kita harus melakukan pendekatan secara emosional dengan wisatawan. Nah, selama di perjalanan kita mau nggak mau harus ngobrol bareng, kemudian komunikasi. Kalau kita akrab, maka komunikasi akan terjalin dengan baik. Kalau komunikasinya baik, insya Allah si wisatawan ini akan nyaman.
Mungkin bisa ditambahin dengan kita atau keterampilan dari setiap tour guide, atau bisa bernyanyi mungkin bersama, ikut bersenang-senang, menghidupi suasana ketika di perjalanan. Jadi insya Allah kalau dengan suasana yang nyaman, perjalanan yang nyaman, customer atau wisatawan itu akan repeat order. Repeat order itu dalam artian ketika mereka ada perjalanan kembali itu akan berkesan dan akan teringat dengan kita, dan insya Allah perjalanan mereka di berikutnya itu akan dengan kita. Oke guys, kita lanjutin pertanyaan kita ya. Buat pertanyaan yang keenam, bagaimana sih komentar atau umpan balik paling menarik yang pernah Kak Tommy terima dari wisatawan? Itu. Netizen. Iya. Kalau komentar itu banyak, komentar negatif, positif, itu tentunya di dalam sebuah bisnis atau sebuah perusahaan tentunya tidak luput dari komentar-komentar ya. Yang positifnya mungkin dari pematur itu dari pelayanan, kebanyakan customer merasa puas, dan juga kebanyakan yang sudah sama kami itu pasti repeat order atau order kembali ketika mereka ada perjalanan. Tapi kalau komentar negatifnya yang bisa jadi umpan balik itu yang sering kami dengar langsung gitu ya, karena kebetulan juga saya di sini sering ikut terjun ke dunia marketingnya di Pumatur, sering ikut yang namanya presentasi, menawarkan paket wisata ke sekolah atau ke instansi. Itu yang paling sering diucapkan oleh customer itu Pumatur katanya harganya mahal, dan kami bisa merespon balik komentar itu mungkin dengan kami jual kembali pelayanan kami tentunya ya, karena setiap perusahaan atau setiap orang yang menawarkan sebuah bisnis itu tentunya ada harga, ada rupa, ada kualitas. Jadi setiap harga atau yang ditawarkan itu pasti ada nilai. Dalam artian harga tinggi itu bukan berarti mahal, belum tentu berarti mahal. Harga rendah itu belum tentu murah. Nyambung nggak sih? Maksudnya kalau harganya tinggi tapi pelayanannya bagus dan sesuai, fasilitas yang diberikan dengan customer itu sesuai, itu tidak bisa dibilang mahal karena sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Terus yang bisa kami kembalikan dengan komentar-komentar yang seperti itu, kami tetap kembali menjual dan konsisten dengan harga. Kami tidak menurunkan harga, tapi kami konsisten dengan pelayanan yang sudah kami berikan. Oke guys, kita kembali lagi ya untuk pertanyaan kita yang lanjut. Bagaimana Kak Tommy menjaga pengetahuan tentang sejarah, destinasi, dan budaya lokal tetap terjaga? Menjaga pengetahuan ya gampang aja sebenarnya, dengan cara kita membaca, kemudian cari referensi. Apalagi zaman sekarang kan semuanya era digital ya, semua serba digital. TikTok juga mungkin kita bisa cari tahu tentang destinasi wisata, pengetahuan, sejarah, dan lain-lain. Itu semuanya ada di internet. Jadi cara mudahnya atau cara instannya adalah dengan cara googling, searching, dan juga membaca. Itu sangat penting ya untuk menambah wawasan kita, dan tentunya bertanya itu juga bisa sangat membantu. Bertanya dalam artian kepada yang lebih tahu, yang lebih senior, itu jangan pernah malu untuk bertanya ya teman-teman, apalagi itu untuk kepentingan pengetahuan. Karena kalau kita bertanya dengan yang sudah berpengalaman, itu berarti dia sudah pernah, dan itu sudah pasti pengetahuan yang sudah dia alami gitu. Jadi lebih pasti dan lebih real gitu, dibanding kita membaca. Terkadang artikel-artikel yang ada di internet itu banyak ngawurnya, banyak hal-hal yang
tidak real atau tidak sesuai dengan fakta. Jadi lebih baik lagi kalau kita bertanya. Jangan segan, jangan malu untuk bertanya, apalagi itu terkait dengan pengetahuan. Itu sih. Jadi sering bertanya dan ingin tahu itu akan membantu untuk kita menambah wawasan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 ya. Apa keterampilan paling penting yang harus dimiliki seorang tour terutama skill paling Kak Tommy punya yang harus selalu dikembangkan ke depannya? Skill seorang tour guide ya. Pertama kita harus tahu dulu tour guide itu apa. Tour guide itu pemandu wisata. Jadi kalau pemandu otomatis kita harus pandai berbicara dengan orang, menyampaikan suatu pesan yang dimana pesan itu harus tersampaikan dengan audiensi. Jadi skill yang pertama harus dimiliki oleh seorang tour guide itu adalah public speaking atau komunikasi. Itu yang paling basic, sangat basic. Kalau kamu jadi tour guide, kamu nggak bisa ngomong, itu kamu nggak bakalan bisa jadi tour guide. Jadi karena skill utama atau yang paling basic seorang tour guide itu adalah public speaking, kamu harus sering-sering belajar untuk komunikasi dengan orang banyak gitu tentunya. Jadi pada prinsipnya skill yang paling basic yang harus dimiliki seorang tour guide itu adalah public speaking atau komunikasi. Itu yang paling sangat dasar dan harus bisa. Kalau kamu nggak bisa ngomong di depan orang banyak, kamu nggak bakal bisa jadi tour guide, atau kamu nggak bakalan bisa berkembang untuk di dunia pariwisata khususnya tour guide. Bisa menghidupkan suasana, kemudian mungkin ditambah dengan keterampilan khusus yang kamu punya, mungkin bisa bernyanyi ya, kemudian atau kamu bisa stand up comedy itu juga bisa. Di dalam bis kamu sambil ngobrol, sambil menjelaskan destinasi, sambil menjelaskan wisata, itu sambil sedikit-sedikit ada lelucon, itu lebih baik lagi. Jadi pada dasarnya adalah yang paling harus dimiliki seorang tour guide adalah komunikasi yang baik, kemudian mudah beradaptasi dengan orang baru, karena di setiap perjalanan kamu orangnya bukan itu aja. Kamu bekerja di sebuah industri yang kamu temui itu orangnya berbeda-beda. Jadi bertemu dengan orang banyak setiap harinya, tidak orangnya bukan itu saja. Jadi kamu harus mudah beradaptasi dengan orang baru. Ini itu sih. Buat pertanyaan yang ke-9 ya. Destinasi terbaik mana menurut Kak Tommy yang paling Kak Tommy sukai? Dan destinasi mana yang paling recommended buat kakak pasti ke wisatawan? Destinasi yang terbaik sih kayaknya selama jadi tour guide itu di Bali sih. Bali itu kayak tempat yang indah banget untuk kita berwisata, karena banyak banget destinasi di sana, dan kebetulan juga kami ke sana itu baru beberapa kali, karena kan jarang ya ke Bali, ada kunjungan di Bali itu sangat jarang. Jadi ketika kita ke Bali itu kayak senang banget gitu, karena Bali itu emang benar-benar bagus banget, pantainya, kemudian tempat wisatanya, banyak turis juga mancanegara ya kan. Jadi paling beda dengan wisata-wisata yang lain. Dan di sini kita sampai puncak pertanyaan terakhir nih guys. Aduh, terakhir ya, berarti kita udah mau selesai nih. Sebelumnya, kasih dulu. Apa saran terbaik atau tips dan entry yang bisa Kak Tommy berikan kepada seseorang yang ingin menjadi tour guide atau pemandu wisata? Saran ya. Kurang lebih sih tadi udah kamu jelasin terkait menjadi tour guide. Ya, sarannya yang pertama, kamu harus punya basic
untuk skill komunikasi atau public speaking itu harus banyak belajar public speaking, gimana caranya ngomong di depan orang itu kita lancar, komunikasinya baik, kemudian kamu punya fisik juga harus sehat, harus kuat. Ketika kamu menjadi tour guide itu kamu harus siap begadang kerja hampir 24 jam, dan dimana wisatawan itu pada tidur, kita harus siap tidur itu seadanya. Maka dari itu kamu harus punya fisik yang kuat, kamu harus bisa komunikasi yang baik, kemudian juga harus siap pergi kemana saja dan meninggalkan rumah. Jadi harus kuat mental, siap fisik juga, dan juga tentunya kalian harus apa ya? Jadi ya, Pede, percaya diri itu harus. itu nomor satu mas. Betul. Kalau nggak pede, Intinya seperti itu. Untuk tips jadi tour guide, ya yang paling basic itu kita harus pintar ngomong sih. Jangan sampai jadi tour guide cuman modal good looking, itu nggak menolong banget itu, karena ya memang sih ya kita berhadapan dengan orang banyak kayak pramugara itu rata-rata good looking, tapi kan mereka juga pastinya mempunyai nilai plus selain good looking gitu ya, maka dari itu mereka bisa menjadi pramugari atau pramugara. Nah di tour guide ini good looking itu bukan yang utama, jadi yang paling utama adalah kamu bisa bekerja, kamu bisa komunikasi dengan banyak orang, dan juga yang good looking dalam artian rapi, itu yang paling utama, rapi, bersih, kemudian wangi ya. Jangan lupa juga karena kita basic kita bekerja ini di lapangan, jadi di lapangan itu udah tentu kita keringetan, berhadapan dengan berbagai bau ya, jadi harus siap merawat diri. Itu tentunya saya ini fakta ya, sebelum saya jadi tour guide bentuk saya tidak seperti ini, jadi saya sudah berusaha juga untuk merawat diri kembali. Jadi tour guide itu tentunya dari skin barrier kalian bakal berubah, karena kita begadang itu kan ngaruh banget ya ke perawatan kita. Kita begadang, kemudian matahari yang kita temuin setiap hari, kadang kan lagi di jalan malas pakai sunscreen, itu harus siap yang kayak gitu. oke. Kalian tahu nggak sih Kak itu bisa nyanyi? Rapnya aja langsung kali ya. Iya. Boleh. 2, 3. Tersembunyi dan maros di luar ini, selalu melewati malam, dan buriku sendiri di bawah hingga demam-demammu. Ya segitu aja. Oke. Dan itu pertanyaan terakhir yang aku kasih buat Kak Tony. Ini sangat keren banget gak sih guys pengalamannya dia tuh. Keren gak sih? Keren Kan? Jadi dari cerita Kak Tommy ini ya, kita wawancara ini kita jadi kayak belajar bagaimana cara kita buat apa namanya, jadi tour guide yang baik, jadi pemandu yang baik. Semoga yang kita wawancarai, yang kita dapat dari wawancara tadi bisa jadi pelajaran buat kedepannya. Terus kita bisa sukses lah. Amin. Sukses terus pokoknya ya. Jadi pengalaman Kak Tony ini jadi apa ya? Motivasi lah, bukan? Oke, jadi kita aja. Aku bilang makasih banyak buat Kak Tony yang udah mau menyanggupi undangan dari kita semua, udah mau hadir. Ya, makasih banyak buat teman-teman semua dari UPW Polinela sudah mengundang kami. Mudah-mudahan dari apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan yang menonton juga bisa
diterima dengan baik, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan apapun tutur kata saya yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebagai pewawancara siap untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye, guys. Like, comment, and subscribe.